Profesor Yusril Iza Mahendra Ketua Tim Pembela Pasangan Prabowo Gibran optimis gugatan pasangan 01 dan 03 akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan. Kurang lebih ia di hadapan awak media 25 Maret 2023 mengatakan bahwa, kedua pemohon tidak pernah mempermasalahkan keabsahan pencalonan pasangan 03 bahkan mereka mengikuti agenda debat tanpa mempermasalahkan keabsahan, tandasnya. Menurut Ketum PB ini masyarakat akan menilai bahwa hal itu merupakan sikap inkonsisten sebab nanti setelah kalah baru mempermasalahkan. Profesor Yusril juga menilai bahwa diskualifikasi pasangan calon merupakan kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Konstitusi katanya, semata-mata hanya mengenai hasil. Kendati pun demikian, MK memang pernah katanya mendiskualifikasi pasangan kepala daerah. Tapi itu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat extraordinary sementara hal itu tidak terdapat dalam pasangan Prabowo Gibran. Terakhir menurutnya, kedua pasangan seharusnya berhadapan dengan MK sebab putusan MK yang membolehkan Gibran ikut kontestasi adalah putusan yang sah. Kendati demikian Profesor Yusril pun tetap menghormati upaya kedua pasangan capres lain itu. Dan menyerahkan penilaian atas gugatan kepada Majelis Hakim MK. Berikut pernyataannya. Mohon boleh-boleh aja dan kami juga tentu akan memberikan satu jawaban, tanggapan atas permohonan ini dan saya kira Mahkamah Konstitusi juga akan menilai argumentasi permohonan, bukti-bukti yang disampaikan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dari kedua pemohon ini. Tentu MK kan harus menimbang-nimbang semua fakta, semua argumen yang diungkapkan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Baik itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, para saksi dan ahli, para pihak yang memberikan keterangan maupun juga dari pihak terkait yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Dan sementara ini sih kami berkeyakinan bahwa apa yang dimohon itu sulit sekali untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Oleh karena fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa selama ini kedua pasangan calon itu tidak pernah mempersoalkan keabsahan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sebagai pasangan calon dan rakyat menjadi saksi ketika semua mereka tiga paslon itu melakukan debat capres dan debat cawapres ya dan tidak ada mempersoalkan bahwa ini tidak sah, ini tidak qualified ya tapi sesudah kalah lalu kemudian minta dikualifikasi. Jadi orang melihat ini sebagai satu sikap yang inkonsisten. Kalau memang tidak sah, tidak qualified ya ngapain ikut debat capres segala gitu. Tapi setelah kalah baru mengatakan ini tidak qualified ya. Dan padahal jauh menyangkut kualifikasi calon itu kan bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk menilai ya. Itu adalah sebenarnya kewenangannya Bawaslu dan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskan hal itu. MK itu semata-mata akan mengadili sengketa hasil. Bahwa diambil contoh-contoh beberapa dari pilkada, jadi mana pernah MK itu mendiskualifikasi calon dalam pilkada, kita memang mengatakan ya itu terjadi, tapi sesuatu yang sebenarnya sangat extraordinary, satu yang luar biasa, seperti contohnya misalnya kasus Bovendigul ya, yang pada waktu itu sudah diputuskan oleh Bawaslu salah satu pasangan tidak boleh maju karena masih memenuhi syarat sebab masih belum 5 tahun ya menjalani bebas dari menjalani tindak pidana, tapi KPU-nya jalan terus. Bahkan ada putusan Pengadilan Tinggi jalan terus KPU-nya. Nah sampai ke MK kemudian mengambil keputusan mendiskualifikasi calon yang bersangkutan. Jadi itu sebenarnya sesuatu keadaan yang luar biasa. Dan itu tidak terjadi pada Pak Gibran sepanjang pencalonan beliau sebagai calon wakil presiden. Dan putusan MK nomor 90 yang membolehkan Pak Gibran itu maju sebagai pasangan calon presiden bersama Pak Prabowo, itu kan sudah berapa kali juga diuji di Mahkamah Konstitusi dan 2 kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi pencalonnya itu tetap sah ya. Karena itu saya mengatakan permohonan ini kalau memang ingin supaya mendiskualifikasi Pak Gibran, itu sebenarnya para pemohon itu berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi, bukan berhadapan dengan KPU sebagai termohon maupun berhadapan dengan kami sebagai pihak terkait. Karena pencalonan Pak Gibran itu didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mau didiskualifikasi,
itu sebenarnya mereka berhadapan dengan MK, itu yang saya katakan. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam konten ini. Berilah komentar, apapun isinya merupakan penghargaan bagi kami. Salam.